Oke. Eh, ini untuk array 2 dimensi. Bedanya dengan array 1 dimensi, kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa kalau satu dimensi itu barisnya hanya satu tapi kolomnya ada banyak. Tapi kalau yang 2 dimensi barisnya banyak, kolomnya juga banyak ya. Nah, dari beberapa penjelasan yang kemarin saya jelaskan, yaitu tentang metrik, tentang array 2 dimensi, ada beberapa operatornya. Nah, ini sudah saya gabungkan. Kalau kemarin itu kan ini ya, pencar-pencar gitu ya, nggak berupa program utuh. Nah, ini sudah saya gabungkan ke dalam satu program, ke dalam satu text editor. Di sini ada 449 baris coding ya. Ya, kalau diketik sekarang ini kayaknya nggak selesai juga. Yang penting saya jelaskan dulu ya, ketiknya nanti-nanti aja. Oke, seperti biasa di sini ada header file, kemudian ada variabel. Variabelnya di sini ada variabel pil, ada jawab atau JWP. Variabel pil di sini digunakan untuk memilih. Kenapa harus memilih? Karena ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan maka nggak bisa memilih gitu ya. Oke, jadi pilihannya di sini ada 1 sampai dengan 6 di baris 12 sampai baris ke 6 ya. Jadi pilihan pertama kita kalau milih pilihan pertama kita akan menjumlahkan. Kalau kita memilih yang kedua berarti kita akan mengurangkan. Memilih yang ketiga akan mengalihkan dengan konstanta. Kemudian kalau milih yang keempat itu nanti akan transpose dan ketika milih 5 nanti akan diagonal dan ketika pilihan yang keenam itu nanti kita akan memilih untuk perkalian antar metrik. Jadi pilihannya cukup ada 6 ya. Nanti di sini pilihan itu disimpan ke dalam variabel pil ya. Jadi ketika kita nanti disodorkan dengan 6 pilihan ini, maka kita kan harus menginputkan pilihan ya. Pilihannya 1 sampai dengan 6. Pilih salah satu. Nah, ketika yang sudah dipilih itu, angka yang nanti akan kita tulis itu akan tersimpan di dalam variabel pil. Kemudian pil tersebut atau variabel pil ini akan dijadikan ekspresi dari percabangan ya, percabangan suite. Nah, di sini jika variabel pilihan itu nanti isinya 1 ya. Jika isinya 1, maka dia akan mengerjakan baris ke 23 sampai dengan baris ke 103. Banyak juga ya. Ya, kalau kita milihnya yang pilihan itu 2, maka akan dikerjakan baris ke 105 sampai dengan baris ke 185. Kalau kita memilih pilihan yang ketiga, kita akan menjalankan perintah baris yang ada di 187 sampai dengan 236 dan seterusnya ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu di sini. Untuk pilihan yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, di sini penjumlahan ini sebenarnya masih kurang banyak ya, sudah 449 tapi tetap masih kurang banyak. Kenapa? Karena di sini untuk untuk baris dan kolomnya sudah ditentukan, sudah statis ya artinya ya, ditentukan di dalam coding. Padahal belum tentu setiap orang itu akan menginputkan ke dalam array 2 dimensi dengan baris 3 dan kolomnya 2. Tetapi di sini sudah saya patenkan atau sudah saya buat statis ya, bahwa di sini array-nya ada 3 baris dan 2 kolom. Ya nanti teman-teman bisa mengembangkan untuk yang dinamis ya. Nah, di sini di baris 25 itu ada type def in metric 32. Artinya di sini ada pendeklarasian array, nama array-nya adalah matrik ya. Matriks tipe datanya adalah integer, jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 2. Tetapi pengecualian karena di depannya itu ada kata type def. Sehingga pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel, entah itu variabel array atau variabel apapun lah ya, pokoknya di sini kita membahas tentang array, berarti pendeklarasian array ya. Berarti kalau ada type def-nya di depan, maka nama array yang tadi dideklarasikan itu otomatis akan berubah menjadi tipe data bentukan. Tipe data bentukan yaitu tipe data yang dibuat oleh kita sendiri, bukan tipe data bawaan ya.
bukan tipe data primitif ya. Jadi tipe data bentukan yang telah kita buat namanya adalah matriks. Matriks ini tipe data yang merupakan array dengan baris 3 dan kolom 2. Karena ini adalah tipe data, maka bisa digunakan untuk mendeklarasikan variabel baru, yaitu variabel A, B, C. Sama saja berarti kita sudah memiliki 3 buah array. Nama arraynya adalah A, B, C. Jumlah kolomnya 3, jumlah barisnya ada 2. Ya, jadi lebih ringkas. Kalau misalkan tidak ada type def, boleh nggak? Boleh. Nanti dideklarasikan 3. Satu-satu di sini. Integer matrix 3, 2. Integer A 32, integer B 32, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan menambah jumlah baris coding. Kalau memang bisa dipersingkat, kenapa harus panjang gitu ya? Kemudian di sini ada proses inputnya terlebih dulu. Di sini inputnya untuk apa? Menginputkan nilai-nilai ke dalam array yang tadi sudah kita deklarasikan. Yang pertama kita inputkan array-nya yaitu ke array A ya. Di sini input metrik A. Berarti kita akan menginputkan data ke dalam array A. Yang mana array A itu terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Perulangan yang pertama di sini adalah untuk barisnya, kemudian di sini untuk perulangan kolomnya ya. Jadi di sini saya buka dulu. Jadi pada saat B sama dengan 0, ini for integer B sama dengan 0, B kurang dari 3, B plus plus. Berarti di sini B sama dengan 0. Pada saat nilainya B sama dengan 0, di sini dicek apakah B itu lebih kecil dari 3. True ya. Karena true, di sini ada perulangan lagi. Mulai dari K sama dengan 0. Berarti di sini nilai K sama dengan 0. K dicek. Di sini baris ke-31. K ini akan terus diulang selama nilainya bernilai true. Ya. K apakah lebih kecil dari 2? K nilainya 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah true. Karena true, maka kita akan menjalankan pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal perulangan yang kedua. Berarti di baris ke-33 dan 34. Berarti di sini kita akan menjalankan cout A. Ya, berarti ada A dalam kurung B. B di sini tidak ada tanda petiknya, berarti dia membaca variabel. Variabel yang ada di perulangan ini. B-nya nilainya berapa ini? Nilainya 0 ya. B-nya nilainya 0, berarti di sini 0. Kemudian ada petik ini, yang di apit petik itu ada kurung tutup, kurung buka lagi. Kemudian ada K. K ini adalah pembacaan variabel karena tidak ada tanda petik ya. Nilai K-nya berapa di perulangan pertama? Nilainya adalah 0. Berarti ini 0, kemudian ada yang ada petik lagi, tutup kurung sama dengan ya. Jadi nanti kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam posisi ini. Nilai kepada array A, posisi baris 0 dan kolom 0. Misalkan kita isikan nilai 1. 1 ini nanti tersimpan di sini. Array A, baris dan kolom. Baris dan kolomnya tadi ada di posisi 0 dan 0. Ya. Kemudian selanjutnya ada pengecekan lagi, ada K++. K++. Karena di K++ yang tadinya K-nya nilainya adalah 0 ya. Maka sekarang K-nya menjadi 1 karena sudah ditambahkan 1. Kemudian dicek lagi di sini. Apakah K nilainya lebih kecil dari 2? K nilainya 1. 1 lebih kecil dari 2? Ya. Jawabannya adalah true. Sehingga karena dia true, maka tampilkan lagi cout-nya. Cout-nya di sini adalah dalam petik A kurung buka. Kemudian B ini adalah variabel, pembacaan variabel karena tidak dalam tanda petik, maka B-nya di sini baru 0 ya, masih tetap 0, belum nambah. Kemudian yang dipetik lagi, kemudian K adalah pembacaan variabel, K-nya setelah di plus-plus sekarang menjadi 1. Sama dengan, nah misalkan kita akan inputkan angka 2. Jadi angka 2 ini nanti tersimpan pada array A
baris 0 kolom 1 ya. Ingat ini adalah indeksnya. Berarti barisnya adalah baris 1, kolomnya adalah kolom 2 ya. Kalau kita hitung bukan dari indeks tapi dari elemen. Terus kemudian di sini ada K++ lagi, K++ untuk ngecek lagi. Tadi K-nya 1, ketika di plus plus sekarang K-nya jadi 2. Nah, kita cek lagi apakah nilai 2, ini kan K-nya 2, berarti di sini 2 kan. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah false. Kenapa? Karena 2 sama dengan 2, bukan lebih kecil, bukan lebih besar. Karena ini false, maka dia ke perulangan yang atas ya. Ini sudah selesai, ini sudah bernilai false, maka dia berhenti. Tapi ini dia menuju ke perulangan berikutnya. Di atasnya perulangan yang sebelumnya. Maka perulangan yang sebelumnya tadi B-nya 0, maka ditambahkan B++ di sini untuk pengecek, untuk counternya. B++, kemudian B yang tadinya 0 sekarang menjadi 1. Kemudian dicek B-nya 1, apakah lebih kecil dari 3? Jawabnya true, karena B 1 lebih kecil dari 3. Karena true, maka ada pernyataan yang dikerjakan lagi, yaitu di mana? Di baris ke-31. Berarti perulangan lagi di sini masuknya. Perulangan yang variabel perulangannya adalah menggunakan K yang dimulai dari 0. Kemudian K ada pengecekan untuk batas perulangannya, nanti akan diulang sampai dengan K lebih kecil dari 2. 0 lebih kecil dari 2 ya. Karena nilainya true, maka di sini dikerjakan untuk baris yang 33, yaitu ada A kurung buka, kemudian pembacaan variabel B, B-nya sekarang bukan 0 tapi 1 karena sudah di plus plus tadi ya. Jadi sekarang ini 1, kemudian kurung tutup kurung buka, pembacaan variabel K ini. K-nya nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Kurung tutup sama dengan, misalkan kita akan menginputkan 3. Enter. Kemudian setelah cout, di sini ada pengecekan lagi dari batas perulangan yang K. Ada counternya ya, berarti K lebih di counter lagi, ditambahkan 1 lagi. Sekarang K-nya yang tadinya 0 jadi 1. Terus ada pengecekan lagi, K apakah lebih kecil dari 2? Kan nilainya 1. 1 lebih kecil dari 2, true. Karena true, maka cout lagi di sini di baris 33 dan 34 kita jalankan lagi, yaitu cout A kurung buka pembacaan variabel B. Variabel B di sini nilainya adalah 1. Kemudian kurung tutup kurung buka lagi pembacaan variabel K. K tadi nilainya 1 juga. Nah, misalkan kita isikan 4. Berarti 4 ini nanti tersimpan di array A, baris 1 kolom 1. Kemudian ada K plus plus counter lagi ya. Di sini counter lagi menjadikannya berapa sekarang? K sama dengan 2. Tadinya kan 1 tambah 1 jadi 2. K lebih kecil dari 2. Ternyata jawabannya adalah false. Karena false, maka dia menuju perulangan yang atasnya. Berarti ke variabel B. B++. Tadi B-nya nilainya 1. Sekarang B nilainya sama dengan 2. Kemudian dicek lagi B lebih kecil dari 3. Iya. Karena true, maka kerjakan perintah yang bawahnya. Bawahnya perintah yang ada di baris 31 itu perulangan lagi. Perulangan yang dimulai dari variabel K nilainya adalah 0. Posisinya adalah 0. Kemudian dicek lagi K apakah lebih kecil dari 2? Jawabnya adalah true. Karena true, maka kerjakan lagi statement yang ada di perulangan yang kedua, yaitu menampilkan cout A ya. A kurung buka pembacaan variabel B. Variabel B-nya berapa? 2. Posisi 2, kemudian variabel K-nya posisinya 0. 0. Sama dengan misalkan kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian
ada counter lagi K++. Sekarang yang tadinya K-nya 0 sekarang menjadi 1, kemudian K-nya dicek apakah lebih kecil dari 2. K 1 lebih kecil dari 2, jawabannya adalah true. Karena true, maka di sini ada perintah yang bawahnya dikerjakan lagi, yaitu menampilkan A ke dalam B, B-nya sekarang posisinya berapa? Masih 2. Kemudian K-nya di posisi 1. Misalkan nilainya 6, berarti 6 ini tersimpan di array A, baris 2, kolom ke 1. Kemudian di sini ada K++. K++, K-nya berubah menjadi yang tadinya K-nya 1, di sini 1, ketika ditambah 1 menjadi K sama dengan 3. Tetapi dicek di sini, K itu kok 3, dari 1 kok ke 3, 2 ya. Dari 1 tambah 1 jadi 2. Di sini nilainya K-nya 2. 2 apakah lebih kecil dari 2? Jawabnya adalah false. Berarti dia menuju ke perulangan yang atasnya lagi, yaitu ke B. B++. B-nya tadinya 2, sekarang jadi B-nya 3. Ya, B-nya 3, di sini dicek. B apakah lebih kecil dari 3? 3 apakah lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah false, karena B 3 itu sama dengan 3, bukan lebih kecil, bukan lebih besar. Berarti karena ini sudah false atau sudah tidak terpenuhi, maka dia akan kembali di sini ada ENDL, ENDL, berarti dia enter 2 kali ya. Kalau sudah, di sini ada perulangan untuk menampilkan belum, untuk menginputkan lagi. Ini untuk inputan lagi array yang kedua, yaitu array yang B. Perintahnya juga sama, perulangannya ada 2, perulangan untuk baris dan perulangan untuk kolom. Kemudian yang membedakan apa di sini? Yang membedakan itu adalah dia tersimpan di array apa? Ini inputannya tersimpan di array A. Kalau yang kedua, dia tersimpan di array B. Jadi prosesnya sama persis, cuman pada saat cout-nya di sini digantinya tadinya A jadi B ya. Karena di sini dia menginputkan nilai ke dalam array B. Kemudian ini akan menampilkan dari yang tadi sudah diinputkan. Nah, ini matrik A. Matrik A yang tadi sudah saya jelaskan ini akan ditampilkan hasilnya. Hasilnya akan diambil dari array A, masing-masing baris dan masing-masing kolom. Barisnya dimulai dari baris 0 sampai dengan baris kurang dari 3, berarti sampai dengan baris kedua. Kemudian K akan ditampilkan dari kolom 0 sampai dengan kolom ke 1. Yang tadi ini sudah saya ketikkan, berarti nanti kalau dituliskan ini ada A 0, kemudian 0, nilainya berapa tadi? 1, kemudian ini outputnya ya, ini nilainya 2, 1, 0, 1, kemudian B-nya, B-nya untuk ini garis yang kedua. Di sini untuk K0, K1, K2. K0, K1 ada satu lagi. A 0, kemudian di sini 2, misalkan nilainya 3. Ya, berarti ini satu baris. Ini baris ada 3 kolom ya. Ini satu baris, ini kolomnya, kolom 1, kolom 2. Sebentar. Oh ya, kolomnya cuma ada 2, sorry. Kolomnya cuma ada 2 karena yang 2 ini nilainya false, berarti tidak ada inputannya. Oke. Berarti ini adalah di baris pertama. Kolomnya ada 2, ini kolom 1, kolom 2. Ini baris yang kedua. Di sini ada kolomnya 1, 2 juga ya. Berarti A10. A1, ini 1 juga. Nilainya berapa? 3, 4. 3,
4, 3, 4. Kemudian ini ada B yang kedua. Ini 2, ini juga 2. Nilainya ada 5 dan 6. Ya. Jadi untuk perintah outputnya juga sama, menggunakan dua perulangan yang baris dan kolom ya. Intinya semua perulangannya diulang-ulang sih di sini. Input perulangannya sama, output juga sama. Yang membedakan nanti variabel dan nama array-nya ya. Kemudian di sini ada untuk penjumlahan metriknya. Nah, penjumlahan metriknya itu sama dengan perulangan 2 juga. Jadi pada saat perulangan yang kedua, yang tadinya dia menampilkan cout, kemudian array baris berapa, kolom berapa dan diisikan datanya, tapi di sini isinya adalah rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah array C pada baris ke-0, kolom ke-0 akan dihitung atau akan menampung hasil perhitungan dari array baris ke-0, kolom ke-0 ditambahkan array B baris ke-0, kolom ke-0. Selanjutnya nanti juga akan menampung hasil yang di berikutnya, berarti di array C barisnya masih 0, kolomnya 1. Ini juga sama ya. Jadi di baris ke-0, kolom 1 dan seterusnya sama dengan proses yang tadi saya jelaskan di sini ya. Yang membedakan hanya bukan output, apa namanya, prosesnya, proses yang ada di dalam statement perulangan yang ke dalam, yang di dalam atau yang di kolom. Outputnya juga sama. Kemudian di sini ada pertanyaan, kembali ke menu iya atau tidak. Kalau misalkan jawabnya ya, nah di sini karena ya atau tidak itu adalah tipenya karakter ya. Tadi di atas deklarasinya sebagai karakter. Berarti karakter tanpa ada angka di setelah nama variabel, berarti dia hanya membaca 1 digit ya. Berarti kalau di sini, mana tadi? Ini. Berarti kalau misalkan jawab ini nanti jawabnya Y atau T. Nah, karakter itu kan membedakan huruf besar dan huruf kecil atau kapital ya. Maka di sini dikasih ini juga dikasih apa codingnya juga biar nanti nggak error. Kalau tidak dikasihkan seperti ini nanti error. Mana tahu orang itu jawabnya hanya Y kecil semua atau T kecil semua. Ada juga yang dengan caps lock lupa mematikan ya. Jadi untuk menghindari terjadinya error, maka kita antisipasi dulu. Jadi kalau misalkan si user itu nanti menjawabnya itu dengan Y kecil atau menjawabnya dengan Y besar, artinya sama ya, Y kecil atau Y besar, nanti yang pertama di sini kita hapus dulu. Yang dihapus yang mana? Yang di atasnya. Ini kan sistem CLS adalah untuk menghapus layar ya atau clear screen. Clear screen-nya ini untuk menghapus yang di atasnya. Ini pada baris 97 berarti dia menghapus layar di atasnya. Kemudian setelah dihapus, ini ada kutu input. Kutu itu seperti loncatan ya. Dia akan mengulang tapi ngulangnya tidak terstruktur. Kalau perulangan for while do while kan terstruktur, dia akan diulang sampai batasnya sudah diketahui atau sampai dengan syaratnya bernilai false. Tapi kalau goto dia ngulangnya cukup sekali, dia menuju ke mana sesuai dengan inputannya. Jadi ini untuk goto dia ke inputnya di sini dicek untuk barisnya input. Nah ini input ada di baris ke-10, berarti setelah kutu dia akan diarahkan untuk membaca lagi perintah yang ada di baris ke-10, yaitu setelah baris 10 dia akan membaca atau akan menginputkan ya, akan memilih pilihan yang tadi sudah diinputkan dari awal, yaitu pilihan 1 sampai dengan 6. Kemudian mana tadi ya? Nih, kemudian kalau misalkan dia jawabnya bukan Y atau T atau mungkin menjawab tombol yang lain, maka dia dianggap selesai. Jadi diberikan pesan terima kasih, klik selesai ya.
Kemudian kalau misalkan pada menu tadi kita milihnya yang kedua atau pengurangan, kita akan menjalankan perintah yang ini. Oke, ini sebenarnya programnya bisa disingkat ya. Jadi matrixnya itu bisa dideklarasikan di atas sendiri. Kalau ini kan sendiri-sendiri nih, setiap pilih case dia ada deklarasi matriks. Sebenarnya ini bisa disimpelkan lagi, deklarasi matriksnya berada di atas. Di atas ini, ya ini biar nanti pada saat pilih menu 1 sampai dengan 6 itu kita nggak perlu inputan metrik terus. Kemudian untuk yang kedua, pengurangan juga sama, prosesnya sama persis, input, ingat ini barisnya dulu, kemudian ini perulangan kolom, di sini untuk input array A, kemudian ini untuk input array ke B, kemudian ini untuk menampilkan array A, menampilkan array B, dan hasil pengurangannya. Di sini proses untuk pengurangannya menggunakan perulangan juga 2 kali ya, perulangan bersarang. Kemudian setelah dituliskan rumus pengurangan, di sini baru digunakan untuk menampilkan dari hasil pengurangan. Kemudian ditanya lagi mau kembali ke menu atau tidak. Kalau misalkan jawabnya ya, kecil atau besar, dia diarahkan lagi ke baris 10 tadi, menuju ke pilihan, tapi kalau tidak dia keluar. Kemudian ketika pilih 3, maka kita akan kalikan dengan konstanta. Yang dikalikan itu adalah metrik yang barisnya 2, kolomnya 2. Nanti akan diinputkan sendiri nilainya oleh si user, yang nanti akan tersimpan di matriks A, baris B dan K, karena di sini perulangan untuk barisnya adalah baris B, kemudian kolomnya adalah dengan K. Kemudian outputnya sama juga, sama dengan yang diinput tapi bukan CIN ya. Kemudian hasilnya, nah hasilnya ini juga dalam perulangan, perkaliannya tadi disimpan dalam variabel kali, isinya adalah matriknya itu dikalikan dengan angka 2, sehingga hasilnya ditampilkan ya. Kembali lagi diarahkan ke pertanyaan. Kalau dia menjawabnya ya, maka dia akan mengulang memilih pemilihan menu tadi. Tapi kalau jawabnya T, maka dia keluar. Ketika pilih 4, maka kita akan mentranspose ya. Transposnya di sini, ini ada array juga yang dideklarasikan. Di sini ada sudah ditentukan baris sama kolomnya yaitu 33 ya. Nah, ini kalau misalkan deklarasinya sendiri-sendiri, nggak pakai type def. Maka di sini yang pertama untuk input matriks A sama dengan yang tadi. Input untuk matriks B di sini juga sama. Outputnya ya, ini input matriks A, ini outputnya. Kemudian transposnya. Transpose itu adalah balik ya, dibalik kolom jadi baris, baris jadi kolom. Sehingga hasil transposnya itu tersimpan dalam variabel transpose baris dan kolom. Baris dan kolom ini sebenarnya dia akan isikan data dari matriks A, kolom, dan baris. Jadi kolom dulu, kemudian baris, nanti akan diisikan atau disamakan dengan matriks transpose baris dan kolom. Ini sebenarnya proses membaliknya seperti ini. Output untuk transposnya ya tinggal dipanggil nama matriks untuk transposnya yang tadi untuk menampilkan hasilnya dipanggil menggunakan cout. Kemudian dari nilai transpose ini diambil nilai diagonalnya. Diagonal itu miringnya ya, sisi miring, nilai yang pertemuan antara baris dan kolom ya. Jadi baris dan kolomnya itu posisinya sama, misalkan baris 1 1, kolom baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, dan seterusnya. Jadi yang posisi baris dan kolomnya itu sama. Nah, ini untuk diagonalnya dari transpose ini tinggal posisinya dicek. Jika posisi baris dan kolom itu sejajar, ya sama atau sejajar, maka di sini matrik transposnya tinggal ditampilkan ya. Yang ditampilkan adalah baris dan kolomnya. Jadi nilai-nilai tersebut yang akan ditampilkan itu pada posisi baris dan kolom yang posisinya sejajar. Kemudian diarahkan lagi untuk bertanya apakah dia akan mengulangi ke menu lagi atau tidak. Kemudian yang kelima di sini untuk
diagonal. Kalau ini diagonal dari transpose, kemudian ini ada diagonal untuk bukan dari transpose ya, tapi ya memang benar-benar diagonal sendiri. Di sini ada array untuk matriksnya, yaitu matriks matriks 33 dan matriks diagonal. Matriksnya yang pertama di sini diinputkan ke dalam matriks diagonal. Kemudian outputnya di sini untuk input, kemudian ini outputnya adalah matriks diagonalnya ini ditampilkan. Kalau ini kan diinputkan ya menggunakan cin, ini tinggal ditampilkan saja menggunakan cout, nggak perlu pakai cin karena sudah diinputkan di atas. Kemudian di sini untuk nilai diagonalnya dia kalau yang posisinya sama tadi ya, posisi barisan kolomnya dia itu sejajar atau sama, maka tampilkan matriks diagonalnya. Arahkan lagi ke pertanyaan, kalau misalkan dia pilih angka 6, maka dia akan mengalihkan antar metrik. Nah, mengalihkan antar metrik di sini juga sudah saya settingnya adalah statis, jadi tidak dinamis ya. Kalau statis langsung ditentukan rumusnya. Rumusnya kemarin adalah jumlah kolom yang ada di array A harus menjadi jumlah baris pada array B, sehingga hasilnya barisnya sama dengan baris A, kolomnya harus sama dengan kolom yang B. Sehingga kalau misalkan ini dibuat ke dinamis, berarti kita harus menambahkan coding lagi ya. Jadi posisinya biar tidak salah, karena ini sudah ada ketentuannya. Kalau misalkan tidak dikasih ketentuan, nanti hasilnya nggak sesuai. Nah, ini untuk input array ke dalam array A, kemudian ini input ke dalam array B. Kemudian di sini output array A, output array B, dan ini proses perkalian matriksnya. Jadi proses perkalian matriksnya itu array A ini tadi mana ya? Sebentar saya A 2 3 dikali B 3 4 kemudian sama dengan C 2 4. Nah, ini perkaliannya. Jadi, nanti proses perkaliannya baris A dikalikan dengan semua kolom B ya. Jadi nanti hasilnya ditulis ke array C baris 1. Kemudian baris 1 array A. Baris 1 array A nanti akan dikalikan semua kolom dari array B. Jadi ini akan baris 1 ini akan dikalikan dulu dengan semua kolom yang ada di array B ya. Kemudian hasilnya nanti akan mengisikan di baris ke-1 di array hasil. Kemudian baris 2 bentar. Baris 2 yang ada di array A akan dikalikan dengan semua kolom yang ada di array B, hasilnya nanti tertulis di baris ke-2 array C ya. Jadi rumusnya seperti ini. Dari baris dan kolom ini nanti untuk menampung hasilnya masih 0 ya, karena belum ada hasil perkaliannya. Jadi defaultnya dia berikan 0.
Ini proses perulangan yang ketiga, perulangan dalam perulangan lagi. Di sini proses untuk perhitungannya ya, perhitungan dari baris dan kolomnya. Berarti ini proses perkalian pertama akan dihitung sampai dengan proses perkalian kurang dari 3. Kenapa dari 0 sampai ke 3? Karena ini kan dari baris yang dijadikan acuan ya. Ini kan barisnya ada 2. Ya, berarti di sini 0 sampai kurang dari 2. Kemudian yang dijadikan acuan yang kedua di sini adalah kolomnya. Mana kolomnya tadi? Kebablasan. Nah, ini 666. Ini yang ketiga. Jadi yang dijadikan acuan adalah yang kolomnya. Di sini proses perkaliannya adalah di kolom 1 tapi di baris 1, sorry, di baris 1 tapi dia ada 3 kolom. Dari 3 kolom itu nanti akan dikalikan dengan array yang ada di B. Berarti ini untuk array A, kemudian di baris 0, di baris yang ke-0, di sini akan dikalikan dengan proses perkalian mulai dari 0, dengan proses perkalian yang ke-0 dengan kolom yang ada di array B. Hasilnya akan ditambahkan dengan hasil yang tadi sudah disimpan hasil sebelumnya ya di sini. Jadi untuk sebentar, ini untuk prosesnya kayak gini ya. Jadi ini perulangan yang ketiga ini, proses perkalian ini untuk ini loh, untuk proses menghitung manualnya seperti ini. Jadi array C nanti akan selalu ditambahkan dengan hasil perkalian A dan B. Di sini kan A dan B, di sini 1 kali 1, berarti kan proses A dan B ditambah, maka ini A dan B perkaliannya ini kan disimpan dulu. Kemudian ditambahkan dengan A dan B di baris ke-1 kolom kedua akan dikalikan dengan kolom kedua. Kemudian berikutnya juga sama, yaitu di baris ke-1 kolom ketiga akan dikalikan dengan ini baris apa kolom ke-1 yaitu 3 dengan 11. Sehingga hasilnya ini, hasil sementaranya 1, 12, 33 itu sementara disimpan di sini. Dan hasil akhirnya yaitu 46 sudah tersimpan di baris pertama, kolom pertama yang ada di array C ya. Kemudian ini akan selalu diulang selama barisnya itu kurang dari 2 dan kolomnya kurang dari 4. Sehingga kalau sudah selesai untuk menampilkannya tinggal dipanggil array C-nya. Array C-nya tadi kan untuk menampungkannya di sini adalah array C. Tinggal ditampilkan array C yang ada di dalam perulangan baris dan kolom. Kemudian dikasih pertanyaan lagi, akan memilih lagi atau enggak? Kalau misalkan tidak, berarti terima kasih. Tapi kalau misalkan dia memilih antara, tadi kan pilihannya ada 1 sampai 6, tapi kalau misalkan pilihannya itu di luar 1 sampai 6, maka di sini akan diarahkan lagi ke inputan lagi, untuk inputan menu tadi. Jadi diarahkan biar nanti inputannya itu dia menginputkan antara 1 sampai dengan 6. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi silahkan dicoba dulu untuk codingnya